Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Kamila Arifiandi. Di sini saya akan menganalisis konflik Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2021 sampai 2022. Nah, bagian A ini ada bagaimana konflik ini terjadi atau awal mula konflik ini. Pertanyaan pertama ada bagaimana perbedaan sistem nilai sosial budaya dan praktik sosial yang mempengaruhi persepsi satu sama lain. Nah, perbedaan budaya antara Dayak dan Madura ini mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan memahami perilaku sosial. Nah, masyarakat Dayak ini cenderung menggunakan high context communication atau komunikasinya itu yang lebih halus dan menjaga harmoni, sedangkan masyarakat Madura lebih menggunakan low context communication yang lebih langsung dan tegas. Akibatnya muncul kesalahpahaman karena masing-masing kelompok memiliki persepsi yang berbeda terhadap cara komunikasi dan adat budaya. Selanjutnya ada prasangka, stereotip, dan miskomunikasi dalam eskalasi konflik. Nah, prasangka dan stereotip ini membuat hubungan kedua kelompok semakin buruk. Masyarakat Dayak ini sering dianggap keras, sedangkan masyarakat Madura ini dianggap keras dan agresif. Hal ini juga memunculkan ethnocentrism atau merasa budayanya lebih baik. Akibatnya konflik kecil mudah berkembang menjadi konflik antar etnis karena komunikasinya dipenuhi oleh rasa curiga dan kurangnya dialog. Nah, pertanyaan ketiga ada saluran komunikasi informal apa yang memperburuk konflik. Nah, konflik ini tuh semakin membesar karena adanya rumor dan cerita lisan yang menyebar dengan cepat tanpa adanya verifikasi. Selain itu, media lokal juga memperkuat narasi kami versus mereka sehingga masyarakat semakin mudah terprovokasi. Nah, selanjutnya ada dampak terhadap bagian B, yaitu dampak terhadap komunikasi dan sosial. Pertanyaan pertama ada bagaimana konflik mengubah cara kedua kelompok berinteraksi. Nah, setelah konflik ini terjadi, hubungan komunikasi antar kelompok menjadi penuh ketakutan dan kecurigaan. Masyarakat juga menjadi lebih tertutup, menghindari interaksi dan berhati-hati dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada apa dampak konflik terhadap identitas budaya dan kolektif self-esteem. Nah, konflik ini juga membuat identitas kelompok menjadi semakin kuat dan defensif. Masyarakat Dayak maupun Madura menjadi lebih loyal terhadap kelompoknya sendiri karena adanya rasa ancaman dari kelompok lain. Selain itu juga muncul juga stereotip negatif terhadap kedua kelompok di masyarakat luar. Pertanyaan ketiga, bagaimana media melaporkan konflik dan apa efeknya? Media banyak menyoroti unsur kekerasan dalam konflik di Sampit. Akibatnya, masyarakat luar Kalimantan memiliki persepsi yang negatif terhadap masyarakat Dayak dan Madura. Media ini juga berperan besar dalam membentuk opini publik terhadap konflik ini. Selanjutnya ada bagian C, yaitu proses recovery dan rekonsiliasi komunikatif. Pertanyaan pertama, strategi komunikasi apa yang digunakan untuk mengurangi konflik? Nah, pemerintah, tokoh adat, dan LSM menggunakan dialog adat serta mediasi untuk membangun komunikasi kembali antar kelompok. Nah, pendekatan budaya lokal juga digunakan agar proses perdamaian lebih diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana pertukaran budaya dan dialog membantu rekonsiliasi? Nah, program pertukaran budaya dan dialog antar etnis membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa saling memahami. Kegiatan bersama membuat hubungan antar kelompok
mulai membaik. Selanjutnya ada evaluasi strategi komunikasi yang digunakan. Nah, strategi komunikasi juga cukup efektif dalam mengurangi kekerasan dan membuka kembali dialog sosial. Namun, proses rekonsiliasi masih membutuhkan waktu karena masih ada trauma dan stereotip yang tersisa. Untuk bagian D, refleksi ilmu komunikasi lintas budaya. Pertanyaan pertama, apa pelajaran utama dari kasus Sampit? Nah, kasus Sampit ini juga menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya sangat penting dalam masyarakat multietnis. Perbedaan budaya juga harus dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan prasangka buruk dan konflik. Lalu, strategi komunikasi apa untuk mencegah konflik yang serupa? Strategi yang dapat dilakukan adalah pendidikan multikultural, forum komunikasi antar etnis, serta media yang lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Selain itu, dialog rutin juga penting untuk mencegah munculnya miskomunikasi dan stereotip antar kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.